Pagi semuanya. Pagi. Nah, kan saya di sini Wadil Ramadan yang akan mendampingi teman-teman semua di dalam museum Kota Bandung ini. Nah, kebetulan sekarang kita ada di salah satu koleksi museum yang bertemakan Bandung Bergerak. Nah, di sini saya akan jelaskan nih teman-teman mengenai apa aja sih sejarah-sejarah yang ada di Bandung Bergerak ini. Di sini bisa kita lihat di sini ada sekolah istri yang didirikan oleh Raden Dewi Sartika. Nah, sekolah istri ini didirikan oleh Ibu dan Dewi Sartika sebagai perlawanan terhadap sekolah-sekolah pada masa itu yang tidak mengizinkan wanita untuk sekolah, terutama wanita pribumi. Nah, beliau sendiri sering dijuluki sebagai Kartininya Baswedan yang merupakan pahlawan asli dari Jawa Barat. Nah, samping di sini bisa dilihat ada surat kabar Medan Raya. Nah, surat kabar Medan Raya ini sendiri adalah surat kabar pertama yang dimiliki oleh pribumi pada masa itu untuk mengkritik pemerintah terutama pada pemerintah kolonial. Selanjutnya ada nih Indeks Partis. Apa sih Indeks Partis ini? Nah, Indeks Partis ini adalah partai pertama yang pada masa ini diberikan untuk melawan atau mewacanakan kemerdekaan Indonesia. Karena partai itu sendiri berdiri sebelum kemerdekaan Indonesia itu diadakan. Nah, lalu ada penerbitan artikel yang berjudul Al-Islam Nederlands. Nah, di mana artikel ini bahasa Indonesia sendiri adalah andekan saya orang Belanda. Di sini berdiskusikan bahwa bagaimana pada masa itu pribumi merasa dikucilkan oleh pemerintah kolonial, sehingga artikel ini sendiri untuk menyindir para pemerintah kolonial. Ini adalah salah satu contoh dari judul artikel Al-Islam Nederlands. Nah, di sini selanjutnya berdirinya Paguyuban Sunda. Nah, Paguyuban Sunda sendiri adalah tempat berguna pemuda Sunda pada masa itu, terutama yang berada di lingkungan sekolah Stovia atau sekolah veteran, sehingga mereka memiliki perkumpulan untuk sebagai melawan pemerintah kolonial. Namun pada masa kebesaran nyata, Paguyuban Sunda dipindahkan dari Batavia ke Bandung. Selanjutnya ada Kongres Sentral Serikat Islam, di mana ini adalah kongres para pendiri Islam atau para organisasi Islam yang ada di Indonesia. Dan kemudian kongres ketiga ini diadakan di Bandung. Yang kemudian dilanjutkan nih ada Al-Indi Kongres, di mana kongres itu adalah perkumpulan para pemuda daerah yang ada di Bandung seperti Budi Utomo, Edi Suparto Tadi, sehingga disinilah disuarakannya orasi dari suara tentang hak politik yang terjadi pada masa itu. Nah, selanjutnya ada Persatuan Islam di Bandung. Ini adalah salah satu persatuan atau salah satu organisasi yang masih berdiri hingga sekarang, yaitu Persis, di mana pendirian dari Persis ini sendiri dimotori oleh Pak Haji Zamzam Haji Yunus. Persis sendiri sampai hingga sekarang masih terkenal dan masih eksis pergerakannya, dan masih sangat berpengaruh di Indonesia. Di sini bisa kita foto dari cikal bakal orang-orang yang membangun Persis pada masa itu. Nah, di materi ini ada Algebra Study Group. Apa sih Algebra Study Group ini? Nah, Study Group ini didirikan oleh Bapak Insinyur Soekarno ketika beliau masih sekolah di THS atau Teknis School di Bandung, di mana di Study Group inilah terjadi cikal bakal berdirinya Partai PNI. Yang kemudian bisa dilihat di sini pada 4 Juli 1927 Partai Nasional Indonesia akhirnya berdiri akibat dari awalnya oleh para pemuda yang sekolah di THS. Di sini sendiri tidak ada 7 orang pemuda yang mendeklarasikan berdirinya Partai Nasional Indonesia, di mana aliran ini menyuarakan ideologi yang masih terkenal hingga sekarang, yaitu aliran Parhenisme, yang masih banyak dipercaya atau masih dianut oleh para mahasiswa ataupun masyarakat Indonesia sekarang. Nah, selanjutnya ada sebuah kongres yang paling terkenal di Indonesia, yaitu Kongres Bank Indonesia di Bandung, di mana Bank Indonesia sendiri beranggotakan tokoh-tokoh pergerakan seperti Sukarsari, Sudaryo, Budiono, dan lainnya. Di mana pada Kongres Bandung ini diputuskan Bank Indonesia untuk berubah nama menjadi Pemuda Indonesia, karena Indonesia memutuskan untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan pertemuan pemuda Indonesia. Lalu tahun 1997 berdirilah Mufakat Himpunan Politik Masa Indonesia. Apa sih PPK ini? Nah, ini adalah himpunan sebagai tempat bergabungnya semua organisasi yang ada di Indonesia pada masa itu, terutama yang berhaluan kebangsaan seperti PNI, Paguyuban Sunda, Betawi hingga Partai Serikat Islam. Lalu tahun 30 April 1930 Pasundan bagian istri didirikan di gedung hiburan saudara di dalam kaum. Nah, ini adalah suatu persatuan atau wadah yang disediakan oleh istri-istri dari para pendiri Paguyuban Pasundan. Kenapa istri-istri ini membangun organisasinya sendiri? Karena mereka ingin
adanya rasa perjuangan, pengakuan persamaan gender dan kemampuan berbuat untuk mandiri, di mana mereka sendiri bertujuan untuk berkonsentrasi pada masalah perindustrian, terutama di dapur bahkan hingga masalah politik. Di sini adalah salah satu surat kabar yang mengabarkan bagaimana awal berdirinya Persatuan Bagian Istri yang ditulis dalam bahasa Sunda pada masa itu. Lalu ada pembacaan Indonesia Kelaran atau Indonesia Menggugat oleh Pak Presiden Soekarno di Landak, Bandung. Nah, karena pandangan PNI pada masa itu dianggap mencurigakan oleh pemerintah kolonial, Bapak Presiden Soekarno pun ditangkap. Nah, pada masa inilah tepatnya di persidangan Landak, Soekarno itu membacakan sebuah pembelaan yang nantinya kita kenal sebagai Indonesia Menggugat. Bahkan di Bandung sendiri kan sudah ada eksplisit lagi Indonesia Menggugat. Nah, lalu terakhir ada 15 Juni 1932 penerbitan majalah politik Pikiran Rakyat. Nah, setelah Soekarno dibebaskan, beliau tidak berhenti di situ. Selanjutnya beliau membentuk atau membuat sebuah majalah politik Pikiran Rakyat, di mana disinilah tempat beliau dan teman-teman pada masa itu membuahkan pemikiran-pemikiran dan nasionalis lainnya. Nah, mungkin hanya itu dari saya. Apabila nanti ada kurang dan lain, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.